Smack Hub, a hub full of energy and excitement. Wow! Tepuk tangan dulu. Oke, halo guys. Today aku Fiona Dan aku Jason. akan jadi host kalian pada episode pertama kali ini. Oke, kalau dilihat-lihat Son, ada guest-guest kece nih ya. Gila, guestnya bagus banget Kece kali banget ini. gak sih Episode kali ini? pertama, Baru episode pertama. makanya. Lebih tepatnya guru-guru SMA Citra Kasih Iya ya, Son ya. dong. Oke, boleh dong di sini karena ada pepatah kata Tak Kalau- sayang maka tak salah kenal. dong. Oh, salah. Kalau tak kenal maka tak sayang. gitu. Asik. Oh, Yaudah, time banget ya. ya udahlah ya. Oke. Ayo, boleh boleh Son? dong. Perkenalan dulu. Mulai dari siapa nih? Sir Alex dulu deh. Oke, halo Silakan. teman-teman semua. Nama Mr. Alex bagi yang teman-teman yang belum kenal, mungkin kelas 10 mungkin beberapa sudah kenal, mungkin beberapa juga udah belum kenal, mungkin say hey, halo Mr. Alex. Kemudian Mr. Ngajar kelas 11 dan kelas 12. Nanti teman-teman untuk yang kelas 10 yang baru itu teman-teman bisa ketemu dengan Mr. Wis. Oke. Oke. Boleh langsung sebelahnya nih. Oke, perkenalkan nama saya Mr. Christian ya. Saya mengajar biologi khususnya di kelas 10 ya. Untuk kelas 11 waktu itu pernah satu term ya saya mengajar mata pelajaran geografi ya waktu itu ya. Multitasking ya Son ya. Ya pada saat itu, tapi akhirnya di term kedua sudah ada yang menggantikan. Jadinya saya fokus di kelas 10 untuk mengajar biologi dan juga P5. Keren Ya, banget. iya, iya. Kita P5 mentor. P5 Wis, mentor. Peliometer juga nih. Iya. Multitasking dua-duanya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, thank you. Oke. Nah, Sir, karena udah akhir term nih, Sir. Iya. Kira Kayak kita gimana nih, Sir? nih, kayak udah rasanya apa sih? Bentar lagi juga udah libur Iya. lebaran ya kan, Sir? Rasanya apa tuh, Sir? Oke. Mungkin dari Sir Alex dulu kali Sir ya. Alex Alex. dulu kali. Karena Mister kebetulan nggak ngajar kelas 10 ya, mungkin Iya. nggak tahu ya, mungkin lebih tepatnya Sir Christian yang lebih tahu info dari kelas 10 bagaimana pemetaan nilainya. Kalau Mister mungkin akan bercerita tentang kelas 11 mungkin. Kalau kelas 11 terutama untuk karena kan fisika, Mister kebetulan mengajar fisika di paket 1 dan paket 2. Kemudian juga mengajar math di kelas 12, math wajib, teman-teman. Gila. Jadi agak Capek itu ya, nggak tuh, Sir? lumayan capek sebenarnya kalau dibilang melelahkan, untuk apalagi kan beda ya. Ini kan dua mata pelajaran yang terbilang cukup ditakuti di sekolah. Kemudian ya untuk nilai-nilai fisika kebetulan mengagetkannya mungkin kelas 11 untuk paket 1 dan paket 2 ini kebetulan nilainya cukup bagus malah Wow. daripada ada progres yang banyak. Jadi mungkin beberapa teman-teman kelas 11 bisa berterima kasih kepada pencapaiannya sudah banyak. Mungkin banyak belajar dari term-term sebelumnya, kemudian sudah mulai improve, nilainya sudah mulai, beberapa yang nilainya kemarin di term kemarin dibilang nggak nyampe KKM lah, sekarang udah pada lewat KKM, tapi makin ada beberapa yang masih perlu ada perbaikan nilainya. Untuk kelas 12 mungkin ya karena mereka sudah kakak kelas ya nilainya stabil aja sih. Kan teman-teman juga udah melihat Iya. kelas 12 yang sudah lolos SNBP. SBMPT itu yang nilai rapot, kan mereka sudah memberitahu kan progresnya mereka kayak gitu sih. Iya. Jadi seneng banget ya, Sir ya. Proud ya, Sir. Iya, approach sih kan. Karena jujur karena kan dilihat kan mungkin karena materi mereka sudah mulai memahami ritme belajarnya, terus teman-teman sudah apa ya bahasanya, memahami, kemudian sudah menganalisa, oh kayak gini loh apa yang saya harus atasi gitu kalau kesulitannya seperti apa. Terus mungkin juga karena mungkin materi yang diajarkan juga mengulang kembali dari materi SMP, jadi tidak ada masalah sih mungkin. Jadi Oke. Nah, kalau dari Sir Christian Gimana sendiri nih? gimana? Kan ngajar kita nih, Sir. Iya, betul ya. Jujur ya, Sir? Heeh. Jujur ya, oke. harus jujur dong. Iya dong. Jadi kalau perasaan saya untuk di akhir semester ini ya, kita udah mau masuk term 4 ya, dan ini kan kita ada persiapan untuk libur lebaran juga. Nah, selama proses pembelajaran di term 3 ini ya, saya juga merasakan bahwa teman-teman yang kelas 10 itu mulai melakukan improvisasi juga ya, walaupun saya melihat memang kompleksitas dari materi ya, khususnya di biologi itu memang lebih kompleks lagi ya di term 2 ya
di term 3 dibandingkan yang waktu di semester 1. Iya. Waktu semester 1 itu kan kita masih belajar yang basic ya. Jadi sekarang ini memang dari segi mungkin kalau saya melihat ya ini juga proses adaptasi teman-teman ya untuk menyesuaikan diri yang nantinya ini akan terus teman-teman bawa sampai ke jenjang-jenjang berikutnya ya, ketika kalian nanti sudah mempersiapkan setiap proses belajar ya, itu kan nanti akan kalian bawa terus sampai ke periode-periode berikutnya gitu sih. Dan perasaan saya senang sih melihat perkembangan setiap teman-teman ya, mau berproses bersama, mau istilahnya menyelesaikan setiap tugas-tugas yang kami berikan. Itu kami sangat bangga juga dengan seluruh upaya dan kerja keras kalian gitu. Dan saya apresiasi. Thank you. Keren banget. Keren banget. Ya, tapi kayak ada peningkatan atau penurunan nih di kelas Iya. sendiri. Apalagi Ah, yang benar kita gitu Iya. kalau di kelas 10 sendiri itu ya sebenarnya kalau misalnya dilihat dari reratanya memang di khususnya di subjek biologi ya mungkin agak sedikit menurun ya, karena memang kompleks materinya ya. Tetapi saya meyakini bahwa teman-teman masih bisa berproses lagi, berjuang untuk memperbaiki ya diri, dan kayak Mr. Alex tadi bilang, kalian memahami dulu terus menganalisis kira-kira yang perlu kalian benahi itu seperti apa, dan nantinya di term 4 pasti harus lebih baik lagi. Gitu. Gila. Keren. Nah, kan ini udah akhir term banget nih. Sir udah cek nilai semua kan, Sir? Udah masuk rapat Udah semua dong. kan? Sudah. Udah kan. Kan kita libur nih, bentar lagi nih. Sir libur Libur nggak, Sir? dong. Libur dong. Libur apa di sekolah lagi, Sir? Bentar lagi deh, Sir. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi semisalnya kalau libur kepikirannya kemana sih, Sir? Iya. Kalau libur, jujur Mister lebih seneng sebenarnya sih karena kan Mister orangnya sebenarnya nggak terlalu suka yang rame-rame. Chill guy. Chill guy. Tapi mungkin karena Mister kebiasaan ya, lebih tepatnya kebiasaannya main game, tapi main game-game kasual gitu kan. Jadi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tapi kalau diajak beberapa orang, kayak diajak keluarga Mister misalnya, mari kita ke camping yuk, atau kita gas aja. Oh iya. Game apa tuh, Sir? Gimana tuh, Sir? Game apa tuh, Sir? Ada deh. Iya. Spill dong, Sir. Nanti diajakin tuh. Nanti deh. Nanti jangan. Yang bener, Yang Sir. bener. Enggak. Kan udah pernah main bareng, Sir. bukan game ML. Bukan ML. ML kan membuat itu apa ya? Kalau bisa bahasanya tuh frustasi gitu. Oh, frustasi. frustasi. Oh, berarti yang ini nggak bikin frustasi? Enggak dong. Oh, enggak. Kalau Sir Chris? Ini tadi pertanyaan tentang rencana liburan. Ya, sebetulnya. kalau mau liburan kemana? Oh, gitu. liburan kemana? Sebenarnya kalau saya pribadi ya rencana liburan ya, saya nggak pulang kampung ya, karena kebetulan kan memang saya asli domisilinya Jogja, ya, dari Jogja. Cuma tahun ini saya memutuskan untuk tidak pulang kampung ke Jogja karena melihat kayaknya semuanya pada balik ke Jogja ya. Rame ya? Rame kan mesti pada macet kan. Nah, ya saya mending pilih tetap stay di Jakarta aja, menikmati ini keheningannya Jakarta gitu loh. Keheningan banget. Iya benar. Sandingan banget Karena ya. Pada pulang Pada kan. pulang. Iya, Iya, jadi benar-benar nggak ada juga sih. macet-macetan di Jakarta gitu. Berarti liburan kali ini di Jakarta aja nih, Sir? Kalau saya pribadi Jakarta. Kalau Alasannya kenapa sih, Sir? Kenapa mau di Jakarta doang gitu? Kayak nggak mau ke yang lain gitu. Oh iya, benar. sebenarnya kalau dibilang ke Jakarta doang kan biasanya kan rencana itu kan kalau kita apa ya bahasanya? Kalau kita sorry. Turun. Kalau kita kita jadwalin itu kan biasanya dia nggak itu ya. Biasanya nggak tercapai gitu. Kayaknya nggak pernah kalau kita jadwalin sebuah hal itu biasanya kita nggak pernah terjadi, biasanya hanya wacana doang bilangnya. Nah, iya. Kayak wacana doang. Iya, Biasanya kita harus Ngumpul-ngumpul yang ngumpul-ngumpul kayak kalau teman-teman tahu bukber kan kayak ada iya teman-teman kita bukber ternyata nggak jadi, wacana doang. Wacana, Jadi kan banyak wacana. nah banyak, jadi jangan banyak wacana, kita langsung aja actionnya sih teman-teman. Lagi-lagi. Keren. Berarti Sir, kenapa Sir? Kalau saya Kayak ada mungkin kayak Bandung atau kemana gitu. Or Bromo. Jakarta aja. Oh, Bromo. sebenarnya gimana ya? Jujur ya, saya tuh
tipenya juga hampir sama seperti Mr. Alex sih, kayak mageran gitu juga sebenarnya. Introvert ya benar. Introvert banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya, misalnya ya kan saya kan kebetulan rumah ya tinggalnya itu kan di Bogor ya. Oh iya. paling jauh. Paling Kota jauh. wisata ya. Oke. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Iya, itu ya kota wisata ya. Jalan-jalan aja di situ. Nah, setiap hari kan juga perjalanan tiap hari mungkin berangkat ya dari rumah jam 4 terus habis itu sampai sini jam 6:15 gitulah ya. Jadi sampai rumah pun nanti misalnya pulang jam 6:30 ya sampai rumah 6:30 gitulah setiap hari rutinitasnya kayak gitu. Nah, jadi kayak kalau Sabtu Minggu hari libur tuh enaknya ya di rumah aja santai gitu. Capek gitu ya. Iya, santai tiduran main game kayak gitu sama kayak Mr. Alex gitu. Tapi selera game kita kurang Berbeda. iya, beda ya. Banget. Berbeda. Nah, kalau Sir Chris sendiri main game apa tuh? Iya. Oh, Boleh tahu nggak nih? boleh dong. Kalau saya tuh biasanya lebih ke ini ya, game yang apa ya, konsol game e-football gitu loh. Oh, e-football. e-football. Para pemain e-football Iya, denger ya. Mana nih? Sini. Merapat. Ya, Ser ini suka akun saya di sini buat ya. Apa nih? Tim. Tim. Timnya, Hala Madrid? Kalau Madrid. enggak sih. Oh enggak. Saya Persiba Bantul. Persiba Bantul. tim ini, tim Kalau La kampung Liga, La halaman. Liga, Saya. Oh, La Liga. La Liga apa ya? Real Betis aja deh. Oh, Karena ada Anthony. Good Anthony. kalau Premier League, Sir, Premier Oh, League. Premier League ya. Premier League. Sir Alex siapa Premier League? Karena kebetulan saya nggak terlalu suka Oh, bola. nggak terlalu suka Nggak bola. ngikutin. Saya Chelsea. Chelsea. Chelsea Island. Waduh. Waduh. Ini main e-football bareng Oh, Sir iya. Chris nih guys. Iya, main football. Para Boleh, pemain e-football. Mari berkumpul. Iya. Mari mengumpul. Tapi saya masih noob ya, masih butuh Apa-apa, penyesuaian. berkembang, Nah, iya, nanti berkembang juga. Berkembang. Kayak teman-teman juga. Oke, berarti hobi-hobinya nih main game dong ya? Atau kayak ada yang lain? Ngajar, hobinya ngajar. Hobi bisa dibilang ngajar ya. Hobi itu bukan ngajar. Nggak Hobi ya. Itu Hobi sih. Iya tuh. Pekerjaan. Iya. Tapi kan nggak terpaksa. Iya. Kan hobi itu kan definisinya adalah harus dilakukan dalam waktu senggang dan iya. bisa dinikmati. Mm-mm. Kan Jadi intinya kan tidak waktu senggang dong. Kan hobi hobinya apa tuh? apa ya, Mister? Aku. Kebetulan tidak ada hobi spesifik ya, maksudnya tidak ada. Kebetulan kalau Mister kan orangnya spontan ya. Kalau bukan spontan. Maksudnya spontanitas, kalau ada lagi moodnya bagaimana, kalau lagi inginnya apa, ya udah dilakukan aja dalam waktu. Misalnya pengen ketika lagi kepikiran pengen jalan-jalan, ya udah kepikiran jalan-jalan atau ngajak siapapun. Jadi kalau kepikiran, tapi biasanya untuk kegiatannya tuh hanya ya berulang-ulang doang, main game, terus hal-hal yang itu doang sih, nggak terlalu banyak. Yang Mister inginkan itu sebenarnya mencari hobi-hobi baru sih sebenarnya, yang kayak kan ada beberapa orang punya hobi-hobi yang cukup menarik ya, kayak Mancing. Gliding. kayak iya seperti kayak apa ya, mungkin ada hobi-hobi unik yang Mister ingin ikuti, tapi kayaknya kalau Mister kan kayak perlu ada, kita kan kalau mau ikut hobi tertentu kan pengen lihat juga atau minimal ada temennya lah. Nih Mister masih belum menemukan ada temen yang bisa mengikut atau bisa temen Mister ikuti gitu buat hobi-hobi baru itu. Kayaknya cukup menyenangkan sih punya hobi yang kayak beberapa teman Mister punya ada hobi yang cukup itu, kayak ada teman Mister yang punya hobi cosplay dulu waktu kuliah. Waduh. Terus kemudian ada hobi-hobi lain, terus kemudian seperti apa ya, jadi ada hobinya buat sebuah kerajinan, jadi kayak menjahit tangan. ya, lebih tepatnya menjahit. Terus ada yang punya hobi dia merangkai bunga. Jadi banyak Floris. Mister jadi pengen hobi kayak seperti itulah yang ingin. Jadi kayak ada mengisi waktu luang, jadi jangan cuma hanya bermain game mengisi untuk. Memelihara hewan, Sir. Mister juga kebetulan nggak memelihara hewan. Ya. Karena dulu waktu kecil punya kenangan buruk. Jadi waktu dulu bukan kenangan buruk sih, tapi lebih tepatnya kelakuan buruk sebenarnya. Kelakuan buruk. Waduh. Jadi waktu Mister masih kecil, kayaknya waktu umur berapa ya? Mungkin makin balita, mungkin umur baru. Itu Mister punya, jadi ibu Mister punya bawain hewan peliharaan, lebih tepatnya anak anjing. Kemudian Mister main-main kan sebagai anak kecil kan kita
suka banget sama anjing atau anak anjing lah. Kita main-mainin terus Mister kejadian memasukkan anak anjing itu terus kemudian digantungkan dan Mister tinggalkan. Aduh, Dan sejak itu orang tua Mister tidak mengizinkan lagi. digandung Ocil nggak gitu kan, Sir? Oh, Ocil. Ocil, oh iya Ocil Sir, Enggak, gimana Sir Ocil? Oke, kalau saya pribadi ya sebenarnya ini pengalaman yang Jadi sangat jangan ini ya. ditiru ya teman-teman, jangan ditiru, jangan ditiru. Wow. Ngeri sekali. Nih, kalau saya pribadi hobi untuk apa ya dengan binatang tuh ya cukup ini ya deket ya karena saya memang pet friendly. Wis. Gak juga deh, gak juga. Sebenarnya awalnya itu memang sebenarnya suka binatang, tetapi memang tidak untuk dipelihara ya. Tapi karena memang istri itu memang suka banget sama binatang-binatang gitu. Terus habis itu apa ya waktu itu kan waktu kami masih di Jogja itu kami apa namanya punya hewan peliharaan gitu ya dan udah kita rawat tuh dari tahun 2000 berapa ya kita awal nikah 2021 kita bukan kita ya, maksudnya Jangan melirik ke saya saya, dan Sir. istri Jangan. saya. sorry Sir, tolong liriknya ke kiri Oke, aja, siap. ke sana. Jadi 2021 tuh saya dan istri saya tuh punya hewan peliharaan. Nah, pertama tuh kita pelihara kucing ya. Kucing itu pun juga sebenarnya pemberian gitu loh dari seseorang terus kita pelihara dan akhirnya beranak lagi keturunan. Nah, muncullah si Ocil itu yang sering Ocil lucu ada banget di tau, guys. video ya. Iya. Jadi saya tuh sampai waktu dari Jogja ke sini ke Jakarta ini saya bawa Ocil naik mobil bener-bener ya pakai apa namanya pakai kita naik travel gitu ya. Oh, susah nggak tuh, Sir, bawanya, Sir? Nah untungnya si Ocil itu tuh penurut banget ya, dia tuh nurut banget duduk padahal di situ banyak apa namanya penumpang lainnya gitu loh. Kayak wah takutnya saya bakal mengganggu nih karena saya bawa kucing terus habis itu dia pasti nyeong keras gitu kan. Nah ternyata enggak, dia tuh bener-bener friendly banget. Terus dilepas pun tidak ditaruh di kargo gitu ya, dia tuh mau duduk terus habis itu mau apa ya kayak ya pokoknya sangat friendly banget lah sama orang-orang. Jadi semenjak itu wah ini kucing nih emang nyenengin banget nih. Jadi bonding kami aku sama kucing saya tuh sangat kuat banget. Nah tapi sebenarnya ada satu lagi sih, saya punya peliharaan anjing juga ya, tapi memang belum saya bawa ke Jakarta. Tapi memang ada rencana mungkin semester ini mau saya bawa ke sini dan itu mau Itu kucing tinggal juga Sir. anjing. Anjing. Jadi Nah, ini tadi. itu Ya, sahabatnya si Ocil. Siapa namanya tuh Namanya Sir? apa, Apa Sir? belum boleh di-spill? ada yang di foto profil saya tuh loh, di foto profil WA. Yang Mr. Chris lagi tuh. Itu namanya Besbi namanya. Besbi. Ini lucu banget kan? Nih. Lucu banget. Bisa Lucu. dilihat Boleh, nggak tuh? boleh di show ke kamera nih Sir. Kayak gini nih. Ini tuh anjing mix kayak Mix apa tuh Sir? kalau nggak salah Pomerian sama Chihuahua. Ih lucu banget. Kecil dong. Iya kecil. Itu, Nggak terlalu. itu berarti besar. imut-imut gitu ya. Tapi berisik banget dia gonggong. memang Dari Chihuahua. Chihuahuanya Oh, kan. Karena Chihuahua ya. Lengkap. Ocil diam, Iya. berisik. Kan, Mix ya. Melengkapi. iya. Saling melengkapi. Saling melengkapi. Harus lah. Iya. Ocil umur berapa Sir? Ocil itu udah umur 2 tahun lah, 2 tahun lebih. Ya. Berarti hobinya menjaga si Ocil dong Sir. Iya, Untuk sebenarnya saat lebih ini. jadi Untuk ini saat ini. pengasuhnya Ocil ya. Dia kan Pengasuhnya majikan ya. Budak Iya, budak. kalau dibilang Kasarnya bilang budak ya. kasarnya budak. Ya, kalau kucing itu kayak gitu, kita tuh serasa jadi budaknya. Iya, Tapi kalau babunya. anjing itu Kebalikan. ya, kebalikan ya, dia pengikutnya. Oke. Boleh kali Son. Menarik sih, tapi lagi kayak kehidupan guru-guru tuh sekarang tuh kayak gimana sih? Iya, Sir kayak abis ngaji kan tadi ngomongin udah soal libur nih. Kita libur. throwback lagi nih. Ke dalam. Kalau lagi guru-guru tuh lagi ngapain sih? Jadi guru-guru tuh ngapain aja gitu Iya, loh. jadi guru-guru kan ngajar nih. Mm. Ngajar bisa ngajar kan. Tapi in the back of ngajar itu bisa ngapain tuh, Sir? Coba dulu. Oke. Silahkan. Silahkan. Sebenarnya ya kalau apa ya yang saya lakukan ya misalnya ketika saya sudah apa ya, ataupun sebelum mengajar ya di dalam ruang kelas gitu ya
pasti saya perlu mempersiapkan dulu ya. Ya, memang kita punya basic ilmunya, tetapi kalau kita nggak mempersiapkan, ya pastinya nanti apa yang kita sampaikan itu belum tentu bisa deliver dengan tepat gitu. Jadinya butuh persiapan, butuh perencanaan ya, dan perencanaan itu pasti membutuhkan waktu dan benar-benar persiapan yang matang ya. Kalau saya pribadi sendiri memang tipe yang apa ya, untuk mempersiapkan itu butuh tempat yang tenang, tempat yang benar-benar tidak banyak apa ya, tidak banyak gangguan gitu loh. Biasanya saya mencari tempat sendiri, bisa di perpustakaan atau mungkin di mana gitu ya, atau di rumah gitu ya sendiri gitu. Jadi persiapannya bisa lebih optimal. Nah, nanti setelah itu baru persiapan untuk mengevaluasi, jadi melihat nilai-nilai hasil-hasil belajar siswa gitu. Kalau Sir Alex? Kalau Mister kan kira-kira ya sama seperti Mister Christian, mempersiapkan, terus ke teman-teman mengevaluasi teman-teman bagaimana, apakah teman-teman sudah paham dari materinya, apakah teman-teman sudah misalnya kalau misalkan ada tingkat kesusahannya kan. Kalau dalam fisika itu kan ada sebenarnya ada tahapan-tahapannya, bukan, jadi ada tingkat kesusahannya. Pertama kan teman-teman yang kelas 10 nih sudah belajar namanya tentang fisika klasik atau dibilangnya pengantar fisika. Jadi untuk memperkenalkan dulu apa sih itu fisika. Kemudian teman-teman kan sudah mulai nanti kelas 11 sudah mulai analisa. Namanya sebutnya sih dalam, karena Mister orang fisik, namanya fisika klasik, membahas tentang pergerakan sistem atau objek itu bergerak bagaimana, hubungannya dengan sekitar bagaimana kayak gitu. Terus nanti teman-teman di kelas 12 kalau teman-teman itu nanti ada fisika modern, itu adalah upgrade-nya dari teori-teori yang lama. Jadi kita melihat, misal melihat nih progresnya teman-teman, oh udah paham sampai mana. Kalau teman-teman sudah pengantarnya sudah aman, oh berarti Mister bisa tingkatkan Susah. tingkat kesusahannya. Kan kita harus berprogres. Jangan teman-teman masa cuma hanya punya rumus masukin terus udah selesai kan, itu kan kayak apa gitu. Bukan, ya sebenarnya sih kalau dibilang untuk ujian ya itu gampang lah. Maksudnya teman-teman bisa ini dapat nilai 100, tapi kan untuk menguji logika teman-teman bagaimana. Sebenarnya sih sains itu kan tidak hanya untuk digunakan, tidak hanya untuk cuma hitung-hitungan doang selesai, enggak. Yang Bapak Ibu guru, yang teman-teman Mister dan Miss inginkan itu adalah teman-teman problem solving teman-teman, bagaimana cara kita memecahkan memecahkan masalah. Terus teman-teman kan misalnya dapat sebuah masalah, apa yang teman-teman lakukan pertama kali? Apakah teman-teman berpikir cara itunya, atau teman-teman give up aja dengan lihat soal fisika yang kelas 10 tiba-tiba langsung lihat soal yang serher, aduh udah kayak pasrah gitu. menyerah Enggak, bendera kan putih. kan kadang-kadang kan kayak gitu kan. Mister melihat kelas 10 beberapa mungkin yang agak baru melihat soalnya langsung udah langsung isi terus tidur gitu. Mister sih nggak mau teman-teman cuma melihat soal tiba-tiba kayak pasrah, mengelah napas panjang, kenapa soal yang kayak gini, terus kerjain bebas terus selesai udah. Ngasal gitu ya saya. Ya dibilangnya ngasal kan teman-teman. Mister sih nggak mau teman-teman seperti itu. Jadi teman-teman bisa menganalisa soalnya, maksud dari soalnya kan. Yang pertama adalah step itu adalah membaca masalah. Teman-teman sudah membaca masalah, terus teman-teman menguraikan masalah. Sama seperti yang kayaknya di biologi juga ada kan, ada metodologi penelitian ya. Yang bagaimana teman-teman itu kan prosedurnya sama seperti teman-teman menganalisa masalah. Teman-teman membuat hipotesa, merumuskan masalah, membuat kesimpulan, itu kan sama aja kayak teman-teman menjawab soal. Teman-teman bahas soalnya, apa yang disediakan soalnya. Makanya nanti kalau teman-teman yang kelas 11 mendapatkan fisika, nanti ada aturan-aturan tertentu yang Mister buat, kayak menguraikan masalah. Itu kan teman-teman perlu. Jadi teman-teman harus tahu menguraikan, ada sebuah masalah, teman-teman harus bisa menguraikan apa aja yang disediakan dari masalah itu. Kemudian teman-teman menghubungkan dengan apa yang ada. Misalnya teman-teman punya rumus ini, apa hubungannya sih dari uraian-uraian masalah ini dengan rumus ini. Nah teman-teman nanti hubungkan uraiannya seperti apa, terus kemudian teman-teman bisa menyelesaikannya. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapan itu yang Mister inginkan. Apakah teman-teman sudah paham di tahapan mana nih? Kan biasanya ada tahapan untuk memahami dulu, terus teman-teman tahapan kedua itu menganalisa, teman-teman kemudian tahapan ketiga
teman-teman bisa berkreasi dengan soalnya. Jadi tahapan pertama itu teman-teman udah paham nggak materinya. Terus teman-teman tahap kedua, teman-teman kalau dikasih kesusahan yang tingkat lanjut, apakah teman-teman paham nggak maksud soalnya. Kemudian yang tahap ketiga yang lebih advance itu adalah teman-teman kalau diposisikan kebalik. Jadi teman-teman sebagai guru, apakah teman-teman bisa buat soal seperti itu gak toh? Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu Iya. yang dipahami. Ya ternyata ya. Rumit ya. Jadi guru tuh susah banget ya, ternyata. kayaknya. Enggak segampang yang kita pikirin gitu Iya, loh. lu mau jadi guru nggak? Enggak. Susah ya, Sir. Susah. Capek. Capek ya, Sir. Nah, ada sedikit pertanyaan nih dari teman-teman nih, Sar ya. Oke. Mau Dari kita- teman-teman SMA Citra Kasih. Mau dibacain namanya nggak nih, Sar? Kayak kita anonimus. Anonimus aja ya. Anonimus Oke, dulu aja. yang pertama itu dari titik gitu ya. Kalau misalnya Sir bisa ngomong anything ke diri Sir pas SMA, what would it be? Mister Kristen dulu. Ya. Mungkin kalau misalnya saya bisa berkata kepada diri saya di waktu SMA ya, saya mau mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih buat perjuangannya ya, perjuangan yang sudah saya lakukan ya. Waktu saya SMA itu ternyata membuahkan hasil dan hasilnya itu ya sampai saat ini bisa saya rasakan gitu. Saya mau berterima kasih pada diri saya sendiri seperti itu. Keren. keren. Sir Alex. Mister apa ya ingin yang dikatakan kepada kalau bisa kembali ke SMA mungkin berterima kasih juga pertama mungkin bisa lebih berterima kasih kepada apa ya waktu SMA mungkin Mister terlalu apa ya bahasanya terlalu kurang bergaul ya mungkin yang diinginkan adalah lebih more friendly lah kepada orang-orang terus jangan mendendam gitu sih karena Mister ada satu dendam yang Mister yang Mister masih sebenarnya masih Mister pegang sampai di waktu SMA jadi Mister berusaha sih jangan mendendam kepada satu orang gitu. Jangan dendam itu, Oke. jangan mati. Jangan banget sih. Oke. Nah, ini sekarang ke Mr. Chris. Mr. Chris Oke. ya. Coba Personal nih berarti. Tutor biar bisa sabar kayak Mr. Mr. Chris dong. Oke, tutor biar bisa sabar seperti saya. karena kita mesti pada Capek ya. apa ya, enggak sabar. Gak bisa sabaran gitu loh. Ini ya, kayaknya tutornya adalah banyak makan usus ya, biar panjang ususnya. Kan ada ibarat panjang sabar kan panjang ususnya gitu. Enggak. Dan itu cuma itu ya perumahan. Oh, mitos. mitos. Sebenarnya gimana ya? Tutor sabar ya. Saya biasanya ya kalau dalam kehidupan saya ya ketika mungkin saya merasa apa ya mungkin lelah ataupun mungkin jengkel ya mungkin saya untuk bisa tetap bersabar itu saya kayak mengambil contoh misalnya melihat orang lain ya kamu harus bukan melihat orang lain maksudnya mawas diri itu kayak bercermin aku harus bersyukur nih ya walaupun mungkin aku ada kekesalan terasa jengkel tapi kamu harus apa ya jangan sampai kemarahanmu itu meluap dan malah jadi menyakiti orang lain ya jadi harus berpikir jauh ke depan sampai situ ya jadi guys. Keren banget. ya intinya sih itu sih Begitulah biar bisa cara sabar. sabar, guys. Tips and trik sabar. harus sering Boleh. belajar Jarang Sir tuh ada Christian. tuh. Boleh diikutin ya, guys. Boleh diikutin. Oke, sekarang spesifiknya ke Sir Alex. Alex. Asik. Jawabnya santai aja kali Iya ya. ya. Sir Alex, are you a Sigma? pertanyaan yang cukup itu ya Sigma Oh, boy. iya. tidak boleh lagu Sigma Boy di band di kelas Mister Maaf ya. Oh, di band guys. tidak boleh dinyanyikan itu kalau ada Mister Oke, sorry. Wah. Jadi Sigma atau enggak Aduh. Ini kayaknya murid Mister nih ya Iya, yang nanya nih ya. kayaknya aduh Mister enggak sih Oh, enggak. Enggak ya. sepertinya nggak anak Sigma kelas ya. 10 sih Mister bisa melihat siapa yang itu sepertinya ada oke, satu oke. orang Oke, untuk question terakhir, Sir. Iya. Es Teler atau es buah? Agak susah nih ya kayaknya. Mister es buah Es buah. Kayaknya enak sih. Sir Chris masih Aku berpikir. Steller sih. Oh, es teler. Teler. Gak sehati Berbeda nih. banget. Apa ini?
Maksudnya gimana nih? Aduh. Maksudnya ada spesifiknya apakah milih Esteller itu seperti apa? Enggak Oh, ada. enggak ada. Hanya Oh, gitu Hanya gitu. Esteller atau S2? Oke, saya Esteller aja deh. es buah. Esteller Aduh, 7. rasa hati Sorry. nih. Esteller Es 7. buah. Oh, S2 di hati. Es buah. Sorry. Esteller 7. Esteller. Oh, enggak sponsor. Enggak boleh sponsor, Oh, nggak boleh iya, sponsor. iya. Tidak boleh, Sar. Hari ini Ada gratis. sponsor. Besok bayar. Iya. Menarik banget ya. Son. Menarik banget. Menarik ya. banget kita session episode kali ini sama Sir Chris sama Sir Alex. Menceritakan tentang kehidupan seorang guru, di balik seorang guru tuh kayak gimana. Iya. Dan sekarang aja udah kayak nggak serasa udah 30 menit. Udah 30 menit nih. Udah 30 menit. Udah di penghujung Iya, acara. penghujung episode. Oh, penghujung episode. Nah, Aduh. kalau gitu sebelum untuk closing kali ini, boleh kita minta Sir untuk bantu kita closing ya. Jadi, Jadi kalau kita ngomong Smack Hub, ya, Sir akan menjawab a hub full of energy and excitement. Oke, boleh kali ya guys kita tutup. Ya, Oke. 1, 2, 3. Smack Hub, A hub full of energy. and Ulang excitement. kali ya. Ulang. Kurang kompak. Yuk, 1, 2, 3. Smack Hub, A hub hub that full full of of energy and and excitement. Oke. Udah kali ya, Iya. udah 30 menit nih. Oke, Oke, ya. Thank you Sir Thank you, Alex dan Sir. Sir Christian. tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Jangan lupa nontonin Smack Hub di episode selanjutnya ya guys ya. See you guys. Bye bye. Bye bye. Bye. Thank you guys.